Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil best practice praktek pembelajaran PPL 1 dan PPL 2 PPG dalam jabatan biologi kategori 1 gelombang 2 oleh Yunit Hidayah. Menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi di SMK Qozinatul Ulum Dodanan, lingkup pendidikan SMA ataupun SMK. Tujuan yang ingin dicapai pada aksi 1 yaitu meningkatkan keaktifan peserta didik melalui model pembelajaran inovatif PBL pada materi interaksi antar komponen ekosistem. Aksi 2 meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui model pembelajaran PBL pada materi interaksi antar komponen biotik, mewujudkan pembelajaran yang menarik sehingga meningkatkan minat belajar peserta didik dan TIPEK tercapai sesuai dengan perkembangan revolusi industri 4.0. Penulis yaitu saya sendiri, Yunit Hidayah SPD, pada tanggal Kamis 8 Desember 2022 dan dilaksanakan juga pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022. Situasi. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, dan apa yang menjadi peran atau tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Masalah dalam proses pembelajaran selama ini yaitu peserta didik kurang dilibatkan untuk belajar bersama kelompok atau cooperative learning, dan media yang kurang menarik, hanya gambar yang ditempel ataupun dengan menggunakan metode ceramah, kurang melaksanakan kegiatan pada LKPD, dan kurang memanfaatkan TIPEK dalam pembelajaran sehingga pembelajaran kurang terpusat pada peserta didik. Peserta didik lebih banyak mendengar dari penjelasan guru. Selama ini juga proses pembelajaran masih berfokus pada penguasaan pengetahuan secara kognitif dengan tingkat level LODS, yaitu level C1 mengingat, level C2 memahami, dan level C3 aplikasi. Guru belum terbiasa melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, High Order Thinking Skill, untuk menghadapi era revolusi industri 4.0. Peserta didik harus dibekali keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka salah satu model pembelajaran yang berorientasi pada HOTS dan disarankan dalam implementasi kurikulum Merdeka serta kurikulum 2013 yaitu dengan metode dan model pembelajaran berbasis masalah dan penemuan konsep pada suatu materi. Praktik baik ini perlu dibagikan agar seluruh pendidik bergerak bersama untuk melakukan model pembelajaran yang inovatif yang sesuai dengan implementasi kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, baik dengan model pembelajaran discovery, inquiry, model problem based learning ataupun project based learning. Diharapkan dengan model pembelajaran inovatif dapat membentuk perilaku saintifik, perilaku sosial, dan pengembangan rasa keingintahuan sehingga peserta didik lebih nyaman dan merdeka sesuai dengan kodrat dan zamannya. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini adalah sebagai peneliti dalam mengidentifikasi permasalahan dan juga sebagai pelaku kegiatan yaitu guru yang menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran. Selama proses belajar mengajar di kelas dan mencari solusi dari permasalahan tersebut, setelah meneliti dan menemukan solusi dengan memilih metode pembelajaran yang inovatif yang sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran, saya memilih PBL untuk kelas 10 dengan materi interaksi antar komponen ekosistem. Saya juga bertanggung jawab untuk melaksanakan metode dan model pembelajaran IPAS yang inovatif tersebut di sekolah sehingga dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik. Tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Persiapan kelas harus matang mulai dari perangkat pembelajaran, media pembelajaran, peralatan penunjang pembelajaran, penyesuaian jam mengajar, dan jadwal PPL yang akan dilaksanakan dalam proses pengambilan video
Proses pengambilan video dibantu oleh karyawan dan siswa. Pada saat di lingkungan terjadi banyak kamera mic yang terlihat di rekaman sehingga menghasilkan editan yang banyak harus dibuang, padahal pas nabrak itu tadi hasilnya lebih baik. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan apabila prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? 1. Memastikan kesiapan alat dan bahan mengajar 1 hari sebelumnya. Mulai pengecekan alat, penampilan PowerPoint, ruangan yang akan dipakai, ketersediaan internet, ketersediaan listrik, dan lain-lain. 1 hari sebelumnya sudah membuat list absensi untuk siswa yang bisa masuk sesuai dengan jadwal PPL karena bertepatan dengan libur sekolah. Mengedit video sebisa mungkin agar baik hasilnya. Mempersiapkan lingkungan yang akan dipakai untuk praktek. Kami dibantu oleh siswa dan para karyawan dan serta warga sekolah. Warga sekolah yang terlibat dalam aksi ini yaitu peserta didik, yaitu sebagai subjek dalam kegiatan pembelajaran, rekan guru IPAS, observer, kemudian tenaga pendidik, yaitu sebagai kameramen, dan siswa juga sebagai kameramen. Kepala sekolah yang telah mengizinkan kegiatan PPL di sekolah tersebut. Bagaimana dampak dari aksi? Dari langkah-langkah yang dilakukan, apakah hasilnya efektif? Setelah diterapkan model pembelajaran PBL pada aksi 1 dan PPL pada aksi 2, maka peserta didik mengalami perubahan cara belajar. Mereka lebih bersemangat dan semakin aktif dalam pembelajaran. Peserta didik juga semakin terampil dalam diskusi dan presentasi dalam kelompok. Peserta didik juga menyampaikan respon positif berdasarkan kuesioner yang diberikan. Peserta didik dapat mengikuti sintak pada model PBL dengan media, video, PPT, dan lingkungan, dan langkah-langkah LKPD yang lebih rinci. Respon, rekan guru IPAS sebagai observer, karyawan sebagai kameramen menyampaikan praktik baik sudah muncul dalam pelaksanaan aksi dengan beberapa keberhasilan, yaitu penerapan model pembelajaran sesuai dengan modul ajar dan semua kegiatan mengikuti sintak PBL. Produk pada PPL 1, peserta didik sudah mulai membuat karya poster melalui media Canva dan lain-lain yang di-share di medsos ataupun website. Produk PPL 2, peserta didik mampu membuat poster ajakan dalam berbagai media teknologi sekaligus melakukan aksi nyata, yaitu penanaman pohon untuk pelestarian lingkungan. Dalam hal ini, peserta didik sudah aktif dalam diskusi sehingga menentukan solusi dari permasalahan yang disajikan. Jumlah anggota kelompok terbagi dari 4 siswa yang memiliki sifat heterogen. Peserta didik sudah mulai terampil berbicara, membuka tanya jawab, dan menutup presentasi, serta mulai percaya dirinya tumbuh serta tidak mengantuk lagi di dalam kelas. Guru menggunakan tipek dalam pembelajaran dan media yang digunakan dalam PPL 1 memanfaatkan teknologi seperti video dan presentasi menggunakan Canva ataupun poster. PPL 2 yaitu cara kontekstual atau dengan lingkungan. Peserta didik sudah menerapkan 4C, yaitu bekerja sama, saling berbagi informasi, serta mendengarkan atau menggunakan ide-ide peserta didik yang lain, dan lebih mandiri dalam mencari jawaban dari berbagai sumber untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pada fase 1, orientasi peserta didik pada masalah, menayangkan PowerPoint mengenai rantai makanan, jaring makanan, dan berperan di dalamnya, serta lingkungan yang tidak sama dan mengalami kerusakan. Mengajak siswa untuk keluar kelas untuk menuju lingkungan, mengamati lingkungan di sekolah, dan mencatat di dalam LKPD dengan tepat. Fase yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Memimpin peserta didik untuk berkelompok maksimal. Satu kelompok terdiri dari 4 peserta didik, dan masing-masing kelompok wajib mengisi LKPD yang telah diberikan sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam LKPD. Fase ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Masing-masing kelompok wajib mencatat setiap makhluk hidup yang ditemui dan dikelompokkan dalam rantai makanan serta jaring-jaring makanan.
Fase 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik berdiskusi untuk menghasilkan solusi terhadap kondisi lingkungan yang dibandingkan antara video dengan lingkungan pengamatan. Peserta didik menghasilkan kesimpulan dan membandingkan kedua lingkungan yang berbeda dan ditampilkan dalam berbagai media sebagai kampanye pelestarian lingkungan. Boleh dalam media Canva, Instagram, video, dan lain sebagainya, sesuai keinginan peserta didik. Kesadaran pelestarian lingkungan disertai dengan penanaman pohon untuk pelestarian lingkungan. Fase 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Peserta didik bersama dengan guru membahas dan mengevaluasi terhadap kegiatan penyelidikan lingkungan dan membandingkan dengan video berisi kondisi lingkungan yang berbeda melalui LKPD yang telah diselesaikan oleh peserta didik. Mengkonfirmasi peserta didik apakah masih ada yang belum mengerti tentang materi yang dipelajari hari ini agar tidak terjadi miskonsepsi. Memfasilitasi guru untuk menayangkan hasil karya siswa di web sekolah dan media sosial. Memfasilitasi peserta didik untuk menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pendampingan dan perbaikan. Beberapa presentasi peserta didik masih kurang percaya diri dalam melaksanakan presentasi di depan kelas. Wajah guru selama pembelajaran agar tetap ceria dan tidak memiliki sindrom demam kamera. Lebih memotivasi peserta didik dalam pembelajaran. Perlakuan LKPD agar berbeda setiap kelompok sesuai dengan masalah yang diangkat dari masing-masing kelompok. Video pembuka harus sesuai tema, misalkan PPL 1 disisipkan video interaksi antar komponen biotik, misal kupu-kupu dan bunga. PPL 2 disisipkan profil sekolah dan interaksi makhluk hidup. Sudut perekaman video lebih dekat kepada objek dan mungkin gambar yang dihasilkan kurang terang, maka perlu pemenuhan cahaya yang lebih dan pengambilan angle yang benar sehingga terang dan tidak melawan cahaya. Kamera yang dipakai kualitas rendah sehingga kedepannya perlu memakai kamera yang memiliki resolusi tinggi. Kepala sekolah juga menyampaikan model pembelajaran ini efektif digunakan karena dapat berjalan sesuai dengan rencana. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis penilaian kognitif. Dari persentase ketuntasan minimal mencapai 87,5% untuk PPL 1 dan 93,7% dari PPL 2. Dapat disimpulkan melalui model PBL, metode pengamatan, diskusi, studi literatur, dan presentasi dengan materi interaksi antar komponen ekosistem untuk PPL 1 dan interaksi antar komponen biotik abiotik untuk PPL 2 dapat meningkatkan keaktifan, keterampilan, proses sains, dan hasil belajar kognitif peserta didik serta melaksanakan aksi baik. Maka berdasarkan keseluruhan cerita praktik baik ini, saya mendapatkan pembelajaran yaitu agar terus berupaya melakukan perubahan demi kemajuan pendidikan dengan menerapkan model pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada siswa sehingga terwujud pelajar profil Pancasila dan merdeka belajar. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.